Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib. Ia berkata, lewat di hadapan Rasulullah SAW seorang Yahudi dengan kondisi wajahnya dihitamkan dan dicambuk. Maka beliau memanggil mereka seraya bersabda, apakah demikian kalian mendapatkan hukuman zina di dalam kitab kalian? Mereka menjawab, iya. Maka Nabi SAW memanggil seseorang yang termasuk dari pendeta mereka. Beliau bersabda, demi Allah, Zat yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, apakah demikian kalian mendapatkan hukuman zina di dalam kitab kalian? Maka orang itu berkata, tidak. Demi Allah, andai kata engkau tidak bersumpah kepadaku dengan ini, niscaya aku tidak akan mengabarkan kepada engkau. Kami mendapatkan hukuman zina di dalam kitab kami adalah rajam. Akan tetapi banyak terjadi pada orang-orang terhormat di antara kami. Maka jika orang yang mencuri adalah orang yang mulia, maka kami membiarkannya. Dan jika yang mengambil itu adalah orang yang lemah, maka kami menjalankan hukuman padanya. Maka kami berkata, kemarilah, kita jadikan sesuatu yang akan kita tegakkan untuk orang yang mulia dan orang yang rendah. Lalu kami sepakat untuk dihitamkan wajah pelakunya dan dicambuk. Maka Nabi SAW bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang pertama kali yang menghidupkan kembali perintahmu di mana mereka telah mematikannya. Al-Barra bin Azib berkata, lalu beliau memerintahkan untuk dirajam pelakunya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang berbunyi artinya, wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Hingga firman-Nya, yaitu pada ayat 81, maksudnya 41, ayat 41 surat Al-Maidah, yang artinya mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan itu, yang bukan ini, maka berhati-hatilah. Orang-orang Yahudi itu berkata, datanglah kepada Muhammad, jika dia memberikan fatwa kepada kalian agar menghitamkan wajah dan mencambuk, maka ambillah. Dan jika dia memberikan fatwa kepada kalian agar dirajam, maka hati-hatilah. Lalu turun juga ayat yang berbunyi, yaitu ayat 44 dalam surat Al-Maidah, yang artinya, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Al-Bara mengatakan, ayat ini adalah tentang kaum Yahudi. Firman Allah selanjutnya, yaitu pada ayat 45 surat Al-Maidah, yang artinya, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Al-Bara mengatakan, ayat ini adalah tentang kaum Yahudi. Adapun firman Allah Ta'ala, yaitu pada ayat 47 surat Al-Maidah, yang artinya, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Di sini Al-Bara mengatakan, ayat ini adalah tentang orang kafir seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan hanya oleh Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Adapun Imam Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi meriwayatkan di dalam musnadnya, dia mengatakan, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, Mujalid bin Sa'id Al-Hamdani telah memberitahukan kepada kami dari As-Sa'bi, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, seorang lelaki dari penduduk Fada telah berbuat zina. Maka penduduk Fada menulis surat yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, agar mereka menanyakan kepada Muhammad tentang perkara ini. Di dalam surat itu disebutkan, jika dia memerintahkan kalian agar dirajam, maka hati-hatilah darinya.
Dan jika dia memerintahkan kalian agar merajam, maka janganlah kalian mengambil darinya. Maka mereka menanyakan perkara ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, "Utuslah 2 orang yang paling berilmu dari kalian agar menemuiku." Maka mereka mendatangkan seorang lelaki buta yang bernama Ibnu Syuria dan seorang lelaki lain. Nabi SAW bertanya kepada mereka berdua, "Apakah kalian berdua orang yang paling berilmu dari kaum kalian?" Mereka berdua berkata, "Begitulah kaum kami mencaci kami." Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Bukankah kalian memiliki Taurat yang berisi hukum Allah?" Mereka menjawab, "Iya." Maka Nabi SAW bersabda, "Aku bersumpah kepada kalian atas nama Allah yang telah membelah lautan untuk Bani Israel, menaungi kalian dengan awan tebal, menyelamatkan kalian dari Fir'aun, dan telah menurunkan manna dan salwa kepada Bani Israel. Apa yang kalian dapatkan dalam Taurat tentang perkara rajam?" Maka salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, "Aku sama sekali tidak pernah diminta seperti ini sebelumnya." Mereka berdua menjawab, "Kami mendapatkan jika seseorang berulang kali melihat sesuatu yang diharamkan, maka itu adalah zina. Berpelukan dengan wanita yang tidak halal adalah zina. Mencium wanita yang tidak halal adalah zina. Jika ada 4 orang menyaksikan bahwa kemaluan laki-laki, seorang lelaki keluar masuk ke dalam kemaluan seorang perempuan, sebagaimana ia memasukkan alat celak mata ke dalam botol tempat celak, maka orang itu wajib dirajam." Nabi SAW bersabda, "Memang demikian hukumannya." Lalu beliau memerintahkannya agar dirajam. Kemudian turunlah ayat, yaitu ayat 42 surat Al-Maidah, yang artinya, "Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil, karena Allah menyukai orang-orang yang adil." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memberikan keputusan dengan keputusan hukum yang sesuai dengan Taurat. Ini bukan termasuk bab keharusan bagi mereka dengan apa yang mereka yakini keabsahannya. Karena tidak ada jalan selain mereka diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi dengan wahyu Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pertanyaan beliau kepada mereka tentang perkara ini untuk menetapkan apa yang ada pada kitab mereka, yaitu hal-hal yang biasa mereka sembunyikan dan ingkari, dan tidak mengamalkannya selama kurun waktu yang lama. Tatkala mereka mengakuinya, meskipun dengan perbuatan mereka yang mengamalkan itu sebaliknya, itu menjadi jelas kesesatan, penentangan, dan pendustaan mereka terhadap kebenaran kitab suci yang berada di tangan mereka. Mereka menyuruh seseorang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW hanyalah untuk mengikuti hawa nafsu mereka sendiri, berharap agar keputusan Nabi SAW sesuai dengan keinginan mereka. Mereka melakukannya bukan karena keyakinan atas apa yang akan diputuskan oleh Nabi SAW. Oleh karena itulah mereka berkata, "Jika ini yang diberikan kepadamu," maksudnya yang sudah dirubah, "maka hukuman cambuk dan penghitaman wajah mereka itu terimalah." Artinya ambillah. Dan jika kamu diberikan, artinya fatwa yang bukan
seperti ini, maka hati-hatilah. Jangan menerima dan jangan mengikutinya. Oleh sebab itu Allah telah berfirman dalam ayat 41 surat dan 42 dalam surat Al-Maidah, yang artinya, barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk mensucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan, dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar. Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Di sini maksudnya adalah berita yang batil. Banyak memakan makanan yang haram, yaitu barang haram berupa suap, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan selainnya. Maksudnya barang siapa yang sifatnya seperti ini, bagaimana Allah akan mensucikan hati mereka? Dan bagaimana mungkin akan dikabulkan? Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, yaitu dalam ayat 42 surat Al-Maidah, yang artinya, jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk minta keputusan, maksudnya di sini adalah mengajukan perkara mereka kepada kamu, maksudnya Muhammad, maka jawabannya adalah seperti ayat 42 ayat surat Al-Maidah, yang artinya, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Jadi maksud dari ayat 42 surat Al-Maidah ini artinya, tidak ada yang akan membahayakanmu jika kamu tidak memberikan keputusan di antara mereka. Karena mereka mengajukan perkara ini kepadamu tidak untuk mengikuti kebenaran, tapi hanya untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, As-Sudi, Zaid bin Aslam, dan Atha Al-Khurasani berkata, ayat ini mansuh atau dihapuskan hukumannya oleh firman Allah, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 49. Di mana ayat 49 surat Al-Maidah ini berbunyi, yang artinya, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Selanjutnya dalam ayat 42 surat Al-Maidah, Allah berfirman, yang artinya, tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Jadi takwil daripada ayat ini adalah dengan kebenaran dan keadilan. Meskipun mereka berbuat zalim, keluar dari jalan yang lurus. Selanjutnya juga Allah berfirman dalam surat 42 ayat 42 tersebut, yaitu dalam kalimat, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Lalu Allah Ta'ala berfirman untuk mengingkari akal pikiran mereka yang rusak dan tujuan yang menyimpang, karena meninggalkan kebenaran dalam kitab suci yang ada bersama mereka, yang mereka klaim bahwa mereka diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya selamanya. Lalu mereka tidak mentaati hukum-hukumnya dan berpaling kepada selainnya, yang mereka sendiri meyakini bahwa hal itu salah dan tidak ada keharusan untuk mengikutinya. Untuk itu Allah berfirman dalam ayat 43 surat Al-Maidah, yang artinya, dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala memuji Taurat yang telah diturunkannya kepada hamba dan rasulnya, yaitu Musa bin Imran alaihissalam.
dengan firman-Nya, yaitu yang tercantum dalam ayat 44 surat Al-Maidah, yang artinya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Takwil ayat ini adalah mereka tidak keluar dari hukumnya serta tidak mengganti dan merubahnya. Selanjutnya Allah berfirman, yaitu tercantum dalam kalimat dalam ayat 44 surat Al-Maidah, yang artinya demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Maksud atau takwil dari kalimat ini adalah begitu juga dengan orang-orang alim dan ahli-ahli ibadah di antara mereka. Selanjutnya adalah kalimat yang artinya sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Ini adalah bagian dari kalimat dari ayat 44 surat Al-Maidah, yang maksudnya adalah dengan apa yang telah dititipkan kepada mereka dari kitab Allah, yang mereka diperintahkan untuk menampakkannya dan mengajarkannya. Selanjutnya dalam kalimat ayat 44 surat Al-Maidah juga Allah telah berkata dan berfirman, yang artinya dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Di mana takwil dari kalimat dalam ayat ini adalah janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepada Allah. Sedangkan dalam kalimat berikutnya dalam ayat 44 surat Al-Maidah tersebut, yaitu dapat kalimat yang artinya dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Jadi berkaitan dengan kalimat dalam ayat 44 surat Al-Maidah ini terdapat dua pendapat dalam masalah ini yang akan dijelaskan tersendiri. Dulur-dulur seiman. Adapun Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan ayat yang artinya barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu itulah orang-orang kafir. Lalu maka mereka itulah orang-orang zalim. Kemudian maka mereka itulah orang-orang fasik. Di sini Ibnu Abbas berkata, Allah telah menurunkannya pada dua kelompok dari kaum Yahudi. Adalah salah satu dari kelompok tersebut telah mengalahkan kelompok yang lain pada masa jahiliyah, hingga mereka bersedia dan berdamai pada satu keputusan bahwa setiap orang yang rendah kedudukannya dibunuh oleh orang yang mulia, maka dendanya adalah 50 wasak. Dan setiap orang yang mulia, di sini maksudnya kedudukannya, jika dibunuh oleh orang yang rendah kedudukannya, maka dendanya adalah 100 wasak. Mereka berada pada keputusan tersebut hingga datanglah Nabi SAW. Lalu ada orang yang rendah telah membunuh orang yang terhormat. Maka orang yang mulia mengirim utusan kepada orang yang rendah kedudukannya agar mengirimkan 100 wasak. Orang yang rendah kedudukannya berkata, apakah ini hanya pada satu waktu yang mana agama mereka berdua sama? Nasabnya yang sama, negerinya juga sama. Sementara denda sebagian mereka adalah setengah dari denda sebagian yang lain. Sesungguhnya kami memberikan ini kepada kalian sebagai bentuk kezaliman dari kalian kepada kami dan perbedaan dari kalian. Adapun ketika Nabi Muhammad SAW datang, maka kami tidak akan memberikan itu kepada kalian. Maka hampir pecah peperangan yang berkobar di antara kedua kelompok tersebut.
Lalu mereka setuju untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim di antara mereka. Lalu orang yang mulia menceritakan dan berkata, demi Allah, Muhammad tidak akan memberikan kepada kalian keputusan setengah dari apa yang telah mereka berikan kepada kalian. Dan memang benar, tidaklah mereka memberikan keputusan kepada kami melainkan dalam bentuk kezaliman dari kami dan hinaan untuk mereka. Lalu kirimkanlah kepada Muhammad orang yang mengetahui hakikat pendapatnya. Jika dia memberikan kepada kalian apa yang kalian inginkan, maka kalian ajukan perkaranya. Dan jika dia tidak memberikan keputusan yang menguntungkan kalian, maka hati-hatilah kalian darinya. Dan janganlah kalian mengajukan perkara kepadanya. Maka mereka mengirimkan beberapa orang kepada Rasulullah SAW dari orang-orang munafik, agar mereka mendapatkan informasi untuk mereka tentang pendapat Rasulullah SAW. Tatkala mereka datang menemui Rasulullah SAW, Allah Ta'ala mengabarkan kepada Nabi SAW seluruh kepentingan mereka dan apa yang mereka inginkan. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, yaitu ayat surat Al-Ma'idah, yaitu ayat 41-47. Yang artinya, wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Sampai dengan kalimat, maka mereka itulah orang-orang fasik. Di sini Allah menurunkan ayat ini berkaitan dengan urusan mereka, yaitu urusan orang Yahudi. Semoga kita tidak termasuk oleh Allah Azza wa Jalla maksudkan. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Adapun Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Maidah, yaitu firman Allah Ta'ala yang artinya maka berilah putusan di antara mereka atau berpaling dari mereka, hingga kalimat maka mereka itulah orang-orang fasik. Ini merupakan ayat 42-47 dari surat Al-Maidah. Ayat ini diturunkan tentang denda yang ada pada Bani An-Nadir dan Bani Huraizah. Permasalahannya adalah orang-orang yang terbunuh dari Bani Nadir adalah orang-orang terhormat. Maka pembunuhnya menyerahkan denda secara sempurna. Tetapi denda yang diberikan kepada Bani Huraizah hanyalah setengah dari denda yang telah ditentukan. Maka mereka mengadukan hal ini atau perkara ini kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat itu, yaitu tentang permasalahan mereka, kaum Yahudi tersebut. Rasulullah SAW membawa mereka kepada keputusan yang benar dengan cara menjadikan semua dendanya itu sama. Wallahu a'lam, denda yang mana yang diputuskan. Tapi artinya dendanya sama. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai. Selanjutnya, Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, di antara Bani Huraizah dan Bani Nadir terdapat pertikaian. Sementara Bani Nadir lebih terhormat dari Bani Huraizah. Jika seorang dari Bani Huraizah membunuh seorang dari Bani Nadir, maka hukumannya juga dibunuh. Dan jika Bani Nadir membunuh seseorang dari Bani Huraizah, maka didenda 100 wasak. Tatkala Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, terjadi pembunuhan, yaitu terhadap satu orang Bani Huraizah, maka kaumnya berkata, bayarlah denda kepadanya. Bani Nadir menjawab, di antara kita dan kalian ada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini, yaitu dalam kalimat, maka putuskanlah dengan adil. Ini adalah hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Begitu juga perkataan Qatadah, Muqatil, Ibnu Hayyan, Ibnu Zaid, dan selainnya. Ibnu Abbas telah meriwayatkan bahwa ayat-ayat ini turun pada dua orang Yahudi yang berbuat zina, sebagaimana yang telah disebutkan beberapa hadis sebelumnya. Dua sebab turunnya ayat ini itu terpadu dan dalam satu waktu.
Pada ayat-ayat ini diturunkan berkaitan dengan perkara yang telah disebutkan di atas, yakni tentang pembunuhan dan perzinaan. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman, oleh sebab itu disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, yaitu dalam ayat 45 surat Al-Ma'idah, yang artinya kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, maksudnya di dalam Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa dan seterusnya. Hal ini menguatkan bahwa sebab turun ayat tersebut itu terkait dengan permasalahan qisas. Wallahu a'lam. Adapun firman Allah, yaitu dalam ayat 44 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Terkait dengan ini Al-Barra bin Azib, Huzaifah bin Al-Yaman, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri dan selain mereka berkata, ayat ini, maksudnya ayat tersebut, yaitu ayat 44 tersebut, itu turun pada ahli kitab. Al-Hasan Basri menambahkan, dan ayat ini wajib kita laksanakan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Alqamah dan Masruq bahwasanya mereka berdua bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang suap. Dia menjawab, suap termasuk penghasilan yang haram. Ibnu Jarir melanjutkan, mereka bertanya bagaimana jika terkait dengan hukuman? Ia menjawab, itu perbuatan kekafiran. Lalu ia membawa ayat, yaitu ayat 44 surat Al-Ma'idah, yang artinya barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Terkait dengan hal ini, As-Sudi menafsirkan firman Allah Ta'ala, yaitu firman dalam ayat 44 surat Al-Ma'idah yang telah kita bacakan tadi, itu dengan mengatakan, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Ta'ala, lalu meninggalkannya dengan sengaja atau menyimpang, padahal dia mengetahuinya, maka dia adalah orang-orang kafir. Adapun Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia menafsirkan firman Allah Ta'ala ayat 44 surat Al-Ma'idah ini, yaitu dengan mengatakan, barang siapa yang mengingkari apa yang telah diturunkan Allah, maka dia telah kafir. Barang siapa yang menetapkannya namun tidak menerapkannya, maka dia adalah zalim dan fasik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Lalu ia memilih pendapat bahwa yang dimaksud oleh ayat itu adalah para ahli kitab atau orang yang mengingkari hukum Allah yang telah diturunkan di dalam Alkitab. Adapun Ibnu Jarir meriwayatkan dari Asy-Sya'bi yang menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam ayat 44 surat Al-Ma'idah yang artinya barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir, itu dengan mengatakan bahwa ini berlaku baik bagi kaum muslimin. Terkait dengan firman Allah Ta'ala, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Dia mengatakan, ini berlaku bagi orang-orang Nasrani. Abdul Razak meriwayatkan dari Ibnu Taus, dari ayahnya, ia berkata, Ibnu Abbas pernah ditanya tentang firman Allah Ta'ala, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, dan seterusnya, dia berkata, dengan ini orang tersebut kafir. Ibnu Taus berkata, kafirnya bukan seperti orang yang kafir kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasulnya. Atau berkata, orang yang disebutkan dalam ayat tersebut dicap sebagai kafir, tapi tidak keluar dari Islam.
zalim, tapi dia bukan murni orang zalim. Dan fasik, tapi dia bukan murni orang fasik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu terkait dengan firman Allah Ta'ala ayat 44. Maka dia berkata, orang yang dimaksud dianggap kafir tetapi bukan kafir yang sebenarnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dan dia berkata keterangan ini sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Tapi mereka berdua tidak meriwayatkannya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.